Andra tak sengaja menemukannya saat menyisir arsip digital peninggalan kolonial untuk tugas akhir kuliahnya. Di antara dokumen-dokumen yang telah rusak dan terfragmentasi, ia menemukan satu peta yang segera membuat bulu kuduknya meremang. Peta itu berusia lebih dari 100 tahun, tergambar dengan tinta hitam pada kertas perkamen yang mulai menguning, menunjukkan wilayah terpencil di Jawa Timur. Namun yang membuatnya terkejut adalah nama yang tertulis samar di sudut peta, Desa Goib. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan yang lebih aneh, nama itu tak tercatat di peta manapun yang ia miliki, baik digital maupun analog. Sebagai mahasiswa arkeologi yang menghususkan diri dalam studi desa-desa tua dan terasing, naluri petualangannya terusik. Ia menunjukkan temuan itu pada 3 sahabatnya, Rani, Bima, dan Yuda, yang semuanya sama antusiasnya dengan misteri ini. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat melakukan perjalanan akhir pekan untuk mencari keberadaan Desa Goib. Perjalanan dimulai dari stasiun kecil di Banyuwangi. Dari sana, mereka menyewa mobil jeep tua dan menyusuri jalanan berbatu menuju perbukitan yang disebut dalam peta. GPS mulai tak akurat sejak 2 jam pertama. Jalur yang mereka tempuh tampak semakin liar dan tak berjejak. Sinyal ponsel mulai hilang total. Hutan kian rapat, langit mendung menggantung tanpa suara, dan aroma tanah basah bercampur bunga bangkai menyelimuti udara. Sesekali, burung hantu melintas, dan dari kejauhan terdengar suara-suara samar seperti tangisan atau tawa. Hari sudah menjelang malam ketika mereka menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Sebuah gapura tua dari kayu, lapuk dan ditumbuhi lumut, dengan tulisan aksara kuno yang samar-samar terbaca, Sugeng Rawuh ing Desa Goib. Tulisan itu seperti baru diukir meskipun kayunya tampak hampir rubuh. Ini, kita beneran nemu, guys, ucap Bima, matanya membelalak. Mereka melangkah masuk melewati gapura. Tanpa sadar, suara di sekitar mereka menghilang. Tak ada lagi angin, tak ada burung, tak ada daun yang bergesekan. Seolah dunia memutuskan untuk berhenti bergerak. Di balik gerbang itu, desa terlihat sunyi. Rumah-rumah kayu beratap rumbia berdiri berjajar rapi namun tampak kosong. Tak ada orang, tak ada suara. Kabut tipis mulai turun dari arah bukit, menyelimuti desa seperti selimut putih yang menggigit kulit. Yuda memecah kesunyian. Apa ini semacam desa wisata yang ditinggalkan? Kok bisa nggak ada yang tahu tempat ini? Rani menatap sekeliling. Kayaknya bukan tempat wisata. Lihat semua ini terlalu tua, dan anehnya masih utuh. Andra melangkah ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. Di dalamnya masih ada meja makan dengan perabot lengkap. Makanan di piring terlihat segar, seolah baru ditinggalkan beberapa menit lalu. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada yang gak beres di sini, gumamnya. Malam semakin pekat. Mereka memutuskan bermalam di salah satu rumah yang tampak lebih kokoh. Saat mereka mulai menata barang dan menyalakan lentera, Bima mendadak berteriak, "Guys, kucing ini, matanya kosong." Seekor kucing hitam dengan bulu acak-acakan berdiri di ambang pintu, tubuhnya kurus dan lehernya berdarah, seolah baru saja dicekik. Tapi matanya benar-benar putih, tak ada pupil sama sekali. Dan ia terus menatap mereka. Keesokan paginya, kucing itu menghilang, dan bekas cakarnya, dalam dan berdarah, tergores di seluruh lantai kayu rumah. Yuda yang semula skeptis mulai merasa gelisah. Apa ini beneran desa biasa? Kita harus pergi, desaknya. Namun ketika mereka mencoba keluar dari gerbang yang mereka masuki semalam, mereka hanya menemukan ladang kosong. Gapura itu tak ada lagi. Jalan yang tadi mereka lewati telah tertutup hutan lebat yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Panik mulai menyusup ke dalam kelompok. Peta yang dibawa Andra sudah tak menunjukkan apa-apa selain satu titik merah yang berkedip. Seolah mereka sudah menyeberang ke tempat yang tak seharusnya bisa diakses. Pada malam kedua, suara aneh mulai muncul dari hutan. Gamelan halus, seperti diputar sangat pelan, terdengar dari arah bukit. Lalu suara langkah kaki di luar rumah, berputar-putar, kadang berhenti di depan pintu, kadang terdengar seolah ada yang mencoba masuk lewat jendela. Dandra terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bermimpi tentang seorang wanita tua tanpa wajah yang berdiri di tengah desa, memanggil namanya berkali-kali. "Andra, kowe wis bali, kowe tumbal pungkasan." Ia tak tahu apa arti semua ini, tapi satu hal kini jelas baginya,
mereka tak pernah dimaksudkan untuk menemukan desa ini. Mereka telah melangkah masuk ke wilayah yang tak lagi dijamah waktu. Dan desa goib tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hari ketiga di desa goib dimulai dengan keheningan yang menusuk. Suara burung, desir angin, bahkan suara dedaunan pun seperti menghilang. Matahari muncul redup dari balik kabut, dan udara pagi terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Andra belum sepenuhnya tidur. Mimpi buruk semalam masih menempel di pelupuk matanya. Wanita tanpa wajah, berdiri di tengah sawah dengan tubuh yang meneteskan darah hitam. Di ujung mimpinya, ia sempat melihat seseorang, anak kecil yang diam-diam mengawasinya dari balik pohon pisang. "Rani, kamu tadi lihat anak kecil di luar?" tanyanya, saat mereka duduk di beranda rumah tua itu, menyesap air dari botol yang tersisa. Rani mengangguk pelan. "Bukan cuma lihat. Dia ngikutin aku dari belakang rumah. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngelihatin aku terus dengan mata yang kayak kosong." Anak itu memang sering muncul, kadang sekilas dari balik pepohonan, kadang berdiri begitu saja di jalanan tanah desa, tanpa suara. Ia tidak tersenyum. Ia tidak pernah bicara. Tapi kehadirannya membuat hawa desa semakin menyesakkan dada. Ketika siang menjelang, mereka memutuskan berjalan lebih jauh untuk menjelajahi desa. Anehnya, meski rumah-rumah itu terlihat ditinggali, mereka jarang sekali melihat penduduk. Hanya sesekali terlihat sosok perempuan tua yang menutup jendela dengan tergesa saat mereka lewat, atau suara gerakan di balik tirai. Tapi ketika mereka mengetuk pintu, tak ada yang menjawab. Namun di tengah keheningan itu, ada satu hal yang membuat mereka bergidik. Mata. Mata yang seakan mengikuti mereka dari setiap sudut rumah. Dari celah dinding. Dari lubang ventilasi. Dari sela dedaunan. Selalu ada perasaan bahwa mereka diawasi. Yuda, yang biasanya paling keras kepala, mulai terlihat pucat. "Gue ngerasa kayak ada yang jalanin ritual di sekitar kita. Kalian dengar suara gong itu tadi malam, kan?" Andra mengangguk. "Dan suara gamelan. Waktu aku bangun, lantai kamar ada jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Jejaknya kayak binatang, tapi dengan jari-jari panjang." Mereka menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan tak jauh dari balai desa. Sebuah batu altar yang sebagian tertutup tanah dan lumut. Di atasnya terdapat simbol seperti lingkaran dengan 6 titik merah mengelilinginya. Tepat seperti yang anak kecil itu gambar di tanah kemarin sore. "Apa ini semacam simbol ritual?" tanya Rani sambil menyentuh ukiran di batu. Tiba-tiba, dari arah semak, anak kecil itu muncul lagi. Matanya kosong, dan ia mulai menggambar simbol yang sama di tanah dengan ranting kayu. Tapi kali ini, ia menggambar tambahan titik ketujuh di tengah lingkaran. Kemudian, tanpa suara, ia menunjuk ke arah Rani. Dan Ra melihat tangan bocah itu gemetar. Dia nunjuk kamu," kata Andra pelan. Rani mundur satu langkah. Anak itu lari menghilang ke arah hutan. Tak lama setelah kejadian itu, mereka bertemu seorang pria tua yang akhirnya mau berbicara. Namanya Mbah Ranu, seorang penduduk asli yang tinggal di pinggiran desa. Ia tampak lelah dan mata tuanya menyimpan ketakutan yang dalam. "Kalian seharusnya tidak di sini," katanya dengan suara gemetar. "Goib bukan desa biasa. Ini tanah perjanjian. Dan perjanjian itu sudah waktunya ditepati lagi." Mereka mencoba menggali lebih jauh. Mbah Ranu akhirnya menjelaskan dengan lirih bahwa desa goib telah berdiri selama ratusan tahun, dan untuk mempertahankan keberadaan serta kemakmuran mereka, leluhur desa ini membuat perjanjian dengan makhluk dari kabut. Sebagai gantinya, setiap 2 windu, 7 tumbal harus dikorbankan. 6 tumbal sudah diambil. Sekarang, tinggal 1, bisik Mbah Ranu. Dan roh-roh penjaga sedang mencarinya. "Siapa yang jadi tumbal terakhir?" tanya Bima. Mbah Ranu menatap satu persatu wajah mereka, lalu berkata dengan tegas, "Tumbal terakhir tidak bisa dipilih. Ia akan memilih sendiri saat waktunya datang." Malam itu, sesuatu mulai berubah. Rani mulai merasakan suara berbisik di telinganya setiap kali ia memejamkan mata. Bisikan yang memanggil namanya dengan bahasa yang tak ia mengerti. Yuda mengeluh sakit kepala hebat, dan mendadak ia marah tanpa alasan, membanting barang-barang dan menuduh Andra menyembunyikan sesuatu. Sementara Bima, ia mendapati tangannya penuh dengan goresan-goresan aneh saat bangun pagi.
Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, makhluk dari kabut mulai mendekat. Perlahan tapi pasti, menyusup lewat retakan dunia. Dan di suatu dini hari, saat semuanya hening, Rani melihat seorang wanita berdiri di ladang belakang rumah. Ia mengenakan kebaya putih, rambutnya terurai hingga menyentuh tanah, dan wajahnya kosong, rata seperti lilin. Ia tidak bergerak, tapi Rani tahu, wanita itu sedang menatapnya. Wanita itu menunjuk ke langit, dan ketika Rani melihat ke atas, bulan purnama tampak berdarah. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Udara di desa goib seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Bau kemenyan, suara gamelan yang muncul lalu hilang tiba-tiba, dan getaran halus di tanah saat malam mencapai titik paling sunyi. Yuda mulai bicara sendiri di sudut rumah, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Ia semakin sering diam, hanya menatap langit-langit atau lantai tanpa berkedip. Bima mulai mengalami mimpi buruk berulang, dan dalam tidurnya ia sering menangis menyebut nama ibunya. Andra merasa waktu mulai tidak berjalan normal. Matahari muncul dan tenggelam tanpa pola. Jam di ponsel mereka menunjukkan waktu yang berbeda satu sama lain. Bahkan ketika mereka menyalakan alarm, suara yang keluar hanyalah dengungan rendah, seperti rekaman rusak dari masa lalu. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Mbah Ranu. Tapi rumahnya telah kosong. Hanya ada kertas lusuh yang terjepit di celah pintu, bertuliskan tangan gemetar. Kalau kalian ingin selamat, carilah Mbah Kerti. Ia penjaga terakhir perjanjian. Tapi ingat, tidak semua kebenaran ingin didengar. Dengan petunjuk samar itu, mereka menyusuri pinggiran desa, memasuki bagian yang lebih tua dan lebih sunyi. Di sana mereka menemukan rumah bambu yang hampir runtuh, dikelilingi pohon beringin. Di dalamnya, duduk seorang perempuan tua berjubah hitam, matanya tertutup kain merah. "Aku tahu kalian akan datang," katanya tanpa menoleh. "Kalian membawa darah yang membuat kabut bergolak." Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kerti, satu dari dua orang terakhir yang menyaksikan awal mula perjanjian darah desa goib. Dulu, saat desa ini terancam gagal panen bertahun-tahun, pemimpin desa pertama, Ki Jagapati, pergi ke tengah hutan dan memanggil sesuatu, makhluk dari dimensi kabut yang disebut Sing Aprabhu. Makhluk itu menjanjikan panen abadi, umur panjang, dan desa yang tak akan terlihat oleh siapapun dari luar. Tapi harga yang diminta adalah 7 tumbal setiap 2 windu, dan harus berasal dari darah murni, orang-orang yang tidak terikat dengan desa, tak punya dosa besar, dan tidak tahu bahwa mereka adalah calon korban. "Dan kalian," kata Mbah Kerti sambil membuka matanya yang ternyata putih sepenuhnya, "adalah bagian dari takdir yang sudah ditulis ratusan tahun lalu." Andra mulai merasa dunia sekelilingnya memutar. "Kenapa kami? Kami bahkan gak tahu desa ini sebelumnya." "Tapi darahmu tahu," jawab Mbah Kerti. "Salah satu dari kalian membawa garis keturunan Ki Jagapati. Dan garis itulah yang akan menggenapi tumbal terakhir." Kata-kata itu membuat dada Andra sesak. Ia teringat pada cerita kakeknya dulu, tentang leluhur mereka yang berasal dari desa tersembunyi di kaki gunung. Ia tak pernah menganggap serius. Tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Mimpi, simbol darah, dan ketertarikannya terhadap peta lama itu. Malam itu, Yuda menghilang. Mereka menemukannya di belakang rumah, berdiri dia menghadap hutan, mulutnya penuh tanah. Ketika Andra menyentuhnya, Yuda berbalik dan tertawa keras, matanya merah menyala. Ia mengangkat keris pusaka dari altar dan mencoba menusuk Rani, berteriak dalam bahasa yang bukan milik manusia. "Tumbal terakhir harus disiapkan. Kabut harus diberi makan." Andra menendangnya hingga terjatuh. Saat mereka mengikat Yuda dan menahannya, tubuhnya menggigil dan akhirnya pingsan. Tapi di lengannya telah muncul simbol yang sama, lingkaran dengan 7 titik darah. Yang belum mereka sadari adalah bahwa simbol itu juga mulai muncul di lantai rumah, di dinding, bahkan di permukaan air sumur. Bima makin tidak stabil. Ia melihat bayangan yang terus mengikutinya, mendengar suara ibunya memanggil dari hutan, dan merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Suatu malam, ia bangun dengan wajah penuh darah, bukan dari dirinya, tapi dari seseorang atau sesuatu yang tidak ada di dalam rumah. Rani, satu-satunya yang masih bisa berpikir jernih, mendesak mereka untuk mencari jalan keluar. Tapi setiap upaya melarikan diri justru membawa mereka kembali ke titik awal. Desa goib seperti menggulung ruang. Jalan berubah,
pohon berpindah, bahkan batu penanda jalan bergeser dengan sendirinya. Dalam putus asa, mereka kembali ke rumah Mbah Kerti. Namun rumah itu telah hancur rata dengan tanah, seperti tak pernah ada. Saat malam keempat tiba, suara gamelan semakin keras. Langit merah darah. Dan di atas altar batu di lapangan desa, seekor makhluk hitam pekat muncul perlahan dari kabut. Ia tak punya wajah, tapi tubuhnya besar seperti bayangan gunung, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak api di tanah. Andra sadar, waktu mereka hampir habis. Ia membaca ulang simbol-simbol di altar dan membandingkannya dengan catatan peta lama yang ia simpan. Lalu ia menemukan satu kalimat pendek dalam aksara Jawa kuno, nyaris tak terbaca. Tumbal pungkasan mungieso milih awake dewe. Tumbal terakhir hanya bisa memilih dirinya sendiri. Dandra menggenggam tangannya erat. Mungkin tumbal itu memang bukan dipilih. Mungkin tumbal itu harus rela. Kabut semakin pekat. Gamelan tak lagi terdengar seperti musik, tapi seperti jeritan logam yang dipalu dengan rasa amarah. Pohon-pohon di desa Goib kini tampak membungkuk, seolah merunduk pada sesuatu yang tengah bangkit dari dalam tanah. Bahkan udara terasa lebih berat, seperti mengandung darah dan arang. Andra duduk di beranda rumah, tatapannya kosong menatap kabut yang mulai menjalari ujung-ujung jalan desa. Rani berdiri di dekat jendela, tubuhnya gemetar, sementara Yuda dan Bima tertidur tak wajar. Napas mereka berat, tubuh mereka sesekali kejang. Dalam benaknya, Andra terus memutar kalimat yang ia temukan di altar. Tumbal terakhir hanya bisa memilih dirinya sendiri. Apakah itu berarti salah satu dari mereka harus rela mati untuk mengakhiri semua ini? Tapi siapa? Jalan keluarnya cuma satu. Ran, kata Andra dengan suara parau. Seseorang harus mengakhiri perjanjian ini. Dan itu berarti ada yang harus tetap tinggal selamanya. Rani menatap Andra dengan air mata di mata. Kita bisa cari cara lain. Harus ada. Ini nggak adil. Namun desa ini bukan soal keadilan. Desa Goib hidup dengan hukum yang lebih tua dari peradaban. Desa ini memelihara keseimbangannya sendiri, dengan darah sebagai mata uangnya. Dan perjanjian itu telah berjalan terlalu lama untuk dihentikan dengan logika. Malam itu, suara wanita menangis terdengar dari luar rumah. Andra melongok keluar jendela, dan melihat wanita tanpa wajah berdiri di bawah pohon besar. Kali ini ia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada puluhan sosok anak-anak kecil, semuanya tanpa mata, mulut, atau telinga. Mereka diam menatap ke rumah itu, dengan kepala sedikit miring ke kanan. Tiba-tiba, Bima terbangun dengan teriakan melengking. Ia menggeliat seperti terbakar. Tubuhnya melompat dari tempat tidur dan menabrak dinding. Dari mulutnya keluar darah hitam, dan ia menjerit, "Aku bukan tumbalnya. Aku bukan pilihannya." Dinding rumah bergetar hebat, dan dari balik lantai, muncullah tangan-tangan hitam yang meraih kaki Bima, menariknya perlahan ke bawah. Rani berteriak histeris, mencoba menarik Bima, tapi tangan itu terlalu banyak. Dalam hitungan detik, Bima terseret dan menghilang. Lantai kembali utuh seperti semula, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Sunyi kembali menyelimuti. Andra berlutut, memandangi lantai dengan napas terputus-putus. Itu tumbal ketujuh. Tapi kenapa belum selesai? Rani gemetar. Dia bukan tumbal terakhir. Mereka akhirnya sadar. Makhluk itu tidak mencari kuantitas. Ia mencari kehendak. Bima bukan rela. Ia dipaksa. Dan itu bukan persembahan yang sah. Andra menatap simbol di dinding yang kini berubah. 6 titik merah menyala. Titik ketujuh masih gelap. Ia tahu, ia yang harus memilih. Pagi berikutnya, Andra bangkit lebih awal. Ia menulis sepucuk surat untuk Rani dan Yuda, lalu mengambil keris pusaka yang disimpan di altar. Ia berjalan sendirian ke tengah lapangan desa. Kabut menyambutnya seperti pelukan dingin dari dunia lain. Gamelan mengalun lirih dari segala arah. Angin menderu seperti napas makhluk purba. Dan dari balik pohon beringin, Sing Aprabhu muncul. Sosoknya tinggi menjulang. Tubuhnya seperti asap yang membentuk kepala dengan tanduk bengkok dan mata merah yang menyala pelan. Suara yang keluar darinya seperti tumpukan suara manusia yang digabung menjadi satu. Kowe wis ngerti dalanmu. Engkau telah tahu jalanmu. Andra menunduk. Aku pilih untuk mengakhiri ini. Biarkan mereka pergi.
Aku, tumbal terakhir. Makhluk itu mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus menyentuh dada Andra. Saat itu juga, tubuh Andra mulai membeku, mulai dari jari-jarinya, lalu menjalar ke lengan, ke dada, ke wajah. Ia tidak merasa sakit, hanya dingin, sangat dingin, seperti tenggelam ke dalam kabut abadi. Dan saat tubuhnya menghilang sepenuhnya, kabut mulai mundur. Langit yang kelabu menjadi cerah. Simbol-simbol di dinding memudar. Udara kembali segar. Desa goib perlahan-lahan menghilang. Rani dan Yuda terbangun di tengah ladang kosong. Rumah-rumah telah lenyap. Jalan setapak kembali muncul. Suara burung terdengar dari kejauhan. Seolah desa itu tak pernah ada. Namun di tengah ladang itu, tertancap satu keris di atas batu altar, dan di bawahnya, sepucuk surat yang tertulis, "Jangan cari aku. Aku adalah bagian dari sejarah yang harus dikubur. Tapi tolong, jangan biarkan perjanjian ini dibuka kembali. Jangan pernah kembali ke desa ini, meski kau dengar panggilan dalam mimpi. Andra." 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa di desa goib. Rani dan Yuda tidak pernah benar-benar bisa melupakan. Tubuh mereka selamat, tapi jiwa mereka selalu terikat oleh bayangan kabut yang tak bisa dihapus. Dalam mimpi, mereka masih mendengar suara gamelan. Dalam keheningan, terkadang bayangan Andra muncul, berdiri diam dengan tatapan kosong dari ujung lorong atau sudut cermin. Rani kembali ke kotanya. Ia mencoba menjalani hidup normal, kuliah, bersosialisasi, bahkan terapi. Tapi selalu ada lubang hitam yang menganga di dadanya, terutama saat hujan turun. Karena saat itulah, suara kabut terasa mendekat lagi. Kabut tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu. Sementara itu, Yuda menghilang. Setelah kembali dari desa, ia berubah menjadi pribadi yang tertutup. Tidak banyak bicara, enggan dihubungi. Rani sempat mencarinya, tapi satu-satunya petunjuk yang ia temukan hanyalah gambar lingkaran dengan 7 titik merah yang tergambar di dinding kamar Yuda. Simbol itu muncul lagi. 3 bulan kemudian, berita kematian Yuda tersebar. Ia ditemukan tak bernyawa di kamar kos. Tubuhnya membatu dengan wajah menengadah ke langit-langit, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi Rani tahu, itu bukan kecelakaan. Itu adalah panggilan balik. Peta lama desa goib yang dulu mereka temukan ternyata menghilang dari penyimpanan Andra. Namun anehnya, salinan digitalnya muncul di forum-forum gelap internet, disertai diskusi panjang dari para penjelajah dunia gaib. Mereka menyebutnya peta ke tanah tertutup waktu. Dan rumor mulai menyebar, bahwa jika seseorang mengikuti simbol itu dengan benar, dan membawa darah murni, desa itu akan muncul kembali. Rani sangat ketakutan. Ia tahu bahwa kalau perjanjian itu dibuka lagi, darah akan kembali mengalir. Ia mencoba memperingatkan orang-orang, namun mereka menganggapnya gila. Bahkan ada beberapa komunitas yang menganggap cerita itu menarik, dan justru berusaha membuktikannya. Satu malam, Rani mendapat surat yang dilemparkan ke balkon apartemennya. Tidak ada pengirim, hanya tulisan tangan kasar yang berbunyi, "Tumbal telah lunas. Tapi kabut adalah kelaparan yang abadi. Satu yang rela telah mengunci gerbang. Tapi jika garis darahnya masih berjalan, maka pintu bisa terbuka lagi. Hati-hati dengan keturunanmu." Rani jatuh terduduk. Ia tak pernah mengaku pada siapapun bahwa ia sedang mengandung anak Andra. Dan dalam mimpi-mimpinya, ia mulai melihat Andra berdiri di tengah kabut. Tubuhnya tidak berubah, tapi matanya hitam sepenuhnya. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah Rani, lalu ke perutnya. Rani pun menyadari satu hal. Tumbal terakhir memang telah memilih dirinya, tapi darahnya belum berhenti berjalan. Dan darah itulah kunci dari segalanya. Rani mencoba pergi jauh. Ia pindah ke luar negeri, tapi dimanapun ia tinggal, selalu ada kabut yang mengikuti. Kadang hanya setipis asap rokok, kadang sepekat arang malam. Anak dalam kandungannya pun semakin sering bergerak. Bukan seperti tendangan bayi, tapi seperti gerakan yang berirama. Seperti tarian dalam kabut. 9 bulan kemudian, tepat saat malam bulan merah, Rani melahirkan anak laki-laki. Tapi saat ia membuka mata bayi itu untuk pertama kalinya, ia menjerit. Bayi itu tidak punya mata. Hanya 2 rongga hitam yang kosong.
Dan saat rumah sakit diguyur hujan deras, suara gamelan kembali terdengar sangat dekat, seperti dimainkan dari lorong rumah sakit. Para perawat mulai ketakutan, dan listrik padam. Satu persatu lampu darurat padam. Dan dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat. Epilog, surat yang tak pernah dikirim. Kepada siapapun yang membaca ini, jika kamu menemukan peta itu, jangan ikuti arahnya. Jangan tergoda oleh rasa ingin tahu. Desa goib bukan tempat yang bisa dijelajahi. Ia adalah luka dalam waktu, dikunci oleh darah dan pengorbanan. Andra memberanikan diri menjadi tumbal terakhir, tapi darahnya masih hidup, dan darah akan selalu pulang ke asalnya. Jika kau mendengar suara gamelan, jangan buka pintu. Rani.